Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Amin. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah lengkap semuanya. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, adakah yang masih ingat materi pada pertemuan minggu lalu? Benar sekali, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Nah, sebelum itu Indonesia kan dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad atau biasa disebut 350 tahun lebih dikenalnya. Nah, ada yang tahu berapa lama Jepang menjajah Indonesia? Ya, betul sekali jawaban dari Mas Kevin. Indonesia dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Pada saat Indonesia dijajah Jepang ini, rakyat Indonesia sangat menderita. Mereka dipaksa untuk membuat jalan, membuat lapangan terbang, membuat parit, kemudian dipaksa menjadi romusa. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang tahu apa itu romusa? Ayo, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Salah nggak apa-apa, kan namanya masih belajar. Ayo, siapa? Ada yang ingin jawab? Nah, itu silakan Mbak Yuri menjawab. Mohon maaf ya Mbak Yuri, jawabannya masih kurang tepat. Romusa itu merupakan orang-orang yang dipekerjakan sebagai buruh secara paksa oleh Jepang. Nah, pada saat Jepang menguasai wilayah di Indonesia itu, Indonesia melakukan perlawanan di berbagai wilayah terhadap Jepang. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham? Silahkan angkat tangan saja, nggak apa-apa. Karena nggak ada yang angkat tangan atau ingin bertanya, saya anggap semua sudah paham ya. Pada pertemuan ini, saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 berada di sebelah sini, kelompok 2 berada di sebelah sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sebelah sini. Nah, tugas kalian adalah mencari informasi dan mendiskusikan bentuk perlawanan yang saya bagikan pada setiap kelompoknya. Misal kelompok 1 perlawanan di Aceh. Nah, nanti kalian itu mencari informasi mengenai perlawanan Aceh di Aceh. Kemudian nanti setiap kelompoknya mendiskusikan apakah ini benar atau salah atau bagaimana. Kemudian kalau waktu diskusi sudah selesai, kalian akan presentasikannya di depan kelas. Sudah paham semuanya? Untuk pembagian topik diskusinya, kelompok 1 mendapatkan perlawanan di Aceh, kelompok 2 mendapatkan perlawanan di Singaparna atau Tasikmalaya, kelompok 3 mendapatkan perlawanan di Indramayu, dan kelompok 4 mendapatkan perlawanan di Blitar. Silahkan kalian membagi kelompok sesuai nomor absen. Misal nomor 1 sampai 5 kalian berada di kelompok 1. Absen 6 sampai 10 berarti kalian berada di kelompok 2, gitu dan seterusnya. Sekarang semuanya sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Sebelum itu, sebelum kalian mengerjakan, apakah ada yang ingin bertanya mengenai tugasnya atau ada yang masih belum paham? Silahkan angkat tangan. Oh iya, Mbak Sakura, silahkan. Oh iya, saya lupa menyampaikan, nanti tugasnya dibuat di selembar kertas. Satu kelompok cukup satu saja. Nanti yang dikumpulkan satu lembar itu saja. Kemudian, meskipun hanya ada satu lembar satu kelompok, yang nulis cuma satu, tapi kalian semuanya harus aktif membantu di kelompoknya, baik berdiskusi atau mencari informasi. Pokoknya semuanya harus bekerja sama.
Begitu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, baik, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung dimulai saja ya. Saya kasih waktu sekitar 20 menit. Dimulai dari sekarang. Kelompok 2, apakah ada kesulitan? Oh, tentang upacara Seikerei. Jadi pada saat itu rakyat Singaparna itu dipaksa untuk mengikuti upacara tersebut. Namun upacara Seikerei ini merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Dengan cara tersebut, masyarakat Singaparna ini merasa dilecehkan dan dipermalukan. Begitu mengenai upacara Seikerei. Apakah sudah paham? Oh, baik, sudah paham. Silakan dilanjutkan ya diskusinya. Nah, waktu diskusi sudah selesai. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, kelompok berapa dulu yang bersedia untuk presentasi terlebih dahulu? Bagus sekali, kelompok 4 silahkan mempresentasikannya di depan kelas. Wah, bagus sekali presentasi dari kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini membahas tentang perlawanan di Blitar atau biasa dikenal dengan peta. Nah, sudah cukup jelas penjelasan dari kelompok 4 dan hasil diskusinya juga sudah sangat rinci, bagus sekali. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik di depan kelas dan sudah cukup jelas. Saya anggap kalian semua sudah paham ya, atau ada yang masih ingin ditanyakan, atau ada yang masih belum paham mengenai penjelasan yang dijelaskan oleh teman-temannya tadi. Oh, sudah paham semuanya ya, alhamdulillah. Nanti jangan lupa hasil diskusinya dikumpulkan ke saya ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Jaga kesehatan dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.